kuliah online menulis ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Oke. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kekuatan, kesehatan, iman dan Islam sehingga kita bisa dipertemukan dalam satu forum insya Allah ini untuk membangun satu budaya literasi yang pernah disampaikan oleh Ustadz Fakih ya, untuk membangun satu generasi cemerlang maka kita harus memang suka membaca dan menulis. Oke, alhamdulillah ini edisi ke berapa nih Ustadz ini? Keempat mungkin ya. Keempat. Edisi keempat kita akan mengambil satu tema tentang kiat menulis buku fiksi, cerpen dan novel yang inspiratif dan menggugah. Tentunya memang berbeda antara tulisan yang sebelumnya sudah disampaikan Ustadz Fakih tentang kiat menulis non fiksi. Untuk hari ini kita membahas tentang menulis buku fiksi dan semoga apapun teori yang disampaikan atau kiat yang disampaikan tidak adalah artinya kalau kita tidak mau mencobanya. Kita tidak memulai untuk menulis. Maka yang terpenting adalah menulis dan semoga apa yang disampaikan Ustadz Fakih di pertemuan yang keempat ini, edisi keempat ini bisa punya manfaat yang luar biasa, menggugah kita untuk terus menulis, untuk giroh menulis kita akan terus menyala sehingga kita akan menghasilkan banyak tulisan yang itu akan bisa menginspirasi umat untuk membangun kesadaran umat untuk mau berislam secara kafah dan secara benar ya. Oke, alhamdulillah Ustaz, langsung aja untuk waktunya saya persilakan pada Ustaz Fakih untuk menyampaikan materinya. Dan tentunya ini nanti sampai jam seperti biasa Ustaz ya, sampai ya, jam 7.10 menit ya. Oke, silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah masuk pada pertemuan yang keempat dan setiap Kamis pagi bagi teman-teman yang berminat untuk menulis buku dalam waktu 90 hari boleh untuk berkonsultasi. Beberapa sudah mengirimkan kerangka berpikirnya, beberapa sudah mulai menulis, bahkan kemudian mudah-mudahan tidak sampai 90 hari naskah bukunya sudah selesai. Malam hari ini saya akan menyampaikan bagaimana sih cara menulis cerpen atau novel yang inspiratif itu. Setidaknya ada 5 cara menulis cerpen atau novel yang bisa menarik bagi pembaca. Poin yang pertama adalah pengarang itu bukan penceramah. Nah, jadi pembaca itu berharap bahwa pengarang karya yang dibacanya itu bukanlah seorang penceramah. Jadi maksudnya pengarang itu tidak memposisikan dirinya sebagai penceramah, tetapi sebagai pendongeng. Karena kalau dalam dunia fiksi itu adalah seperti narasi, seperti kita bercerita, ya, seperti kita bercerita. Jadi pengarang yang dijuluki pembaca sebagai penceramah itu adalah apabila pengarang tersebut menulis karyanya seperti pengkhotbah. Jadi seperti pengkhotbah menggurui sehingga karyanya memberi kesan sebagai petunjuk. Nah, biasanya karya yang serupa ini ditulis oleh banyak menggunakan narasi yang merupakan media pengarang untuk menceramai ya, untuk menggurui pembacanya. Nah, khusus untuk nulis cerpen atau novel ini pengarang jangan memposisikan sebagai penceramah, tetapi dia bisa pendongeng, bisa menarasikan, karena pembaca kurang tertarik membaca karya yang ditulis dengan gaya penceramah, karena dianggap melelahkan, ya, bahasanya tidak indah, isinya dianggap terlalu berat. Oleh karena itu, ketika kita menulis cerpen atau novel, maka kita harus memposisikan sebagai pendongeng. Jadi kita mendeskripsikan, menarasikan. Karena kalau cerpen novel itu kan kekuatannya di keindahan dari bahasanya ya, yang komunikatif.
Karena orang baca novel itu, orang baca cerpen itu ingin mendapatkan inspirasi, ingin menemukan sesuatu yang indah dan sebagainya. Maka kemudian tidak seperti kalau kemudian kita nulis non fiksi yang minggu yang lalu kita bahas. Yang kedua adalah tulis tentang manusia. Jadi seorang psikiater Austria namanya Freud itu dia mengatakan bahwa objek yang disajikan karya-karya kreatif yang disebut dengan karya-karya kreatif itu berupa cerpen atau novel itu adalah tentang manusia dengan segala sepak terjangnya. Jadi hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan sang pencipta, atau hubungan manusia dengan ketiga unsur tersebut. Nah, itu menarik ditulis tentang novel atau cerpen itu. Jadi ketiga unsur tersebut yang paling menarik adalah hubungan manusia dengan manusia. Karena nanti itu diwarnai dengan berbagai masalah. Ada konflik, ada cinta, ada perebutan kekuasaan, ada agama, ada ras, dan itulah yang kemudian membuat novel atau cerpen itu menarik. Kemudian yang ketiga, gunakan setting yang memikat. Jadi pembaca itu menyukai setting yang mengajaknya seperti ikut mengalami. Jadi ikut masuk di dalam karya yang dibacanya. Makanya ketika Habibur Rahman El-Shirazi menulis ayat-ayat cinta, maka dia menggambarkan, melukiskan lorong-lorong kota Mesir, lorong-lorong Kairo, lorong-lorong kehidupan di Al-Azhar di sana. Itu digambarkan sedemikian rupa, settingnya itu. Seakan-akan pembaca itu memang diajak ikut masuk dan mengalami. Jadi ini setting itu menjadi penting. Kemudian yang keempat, tunjukkan Anda memang tahu banyak. Jadi ketika sedang menulis, status pengarang itu adalah narasumber. Ya, narasumber bagi karya yang ditulisnya. Jadi karena karya itu adalah rekaman segala informasi yang ingin disampaikan pengarang pada pembaca. Maka karya kreatif itu memang karya-karya yang berupa karya fiksi. Tetapi sebenarnya materinya bukan 100% fiksi. Tetapi ada objek yang sesungguhnya. Oleh karena itu saya seringkali mengatakan, tetap ketika kita menulis misalnya tentang fiksi, tentang cerpen dan novel, tetapi kita menggambarkan settingnya, menggambarkan objeknya, itu benar-benar nyata. Artinya benar-benar sesuatu yang kemudian ketika settingnya pedesaan, ya pedesaan betul gitu. Ketika settingnya kota, misalnya menggambarkan setting kota Surabaya, maka penggambaran setting kota Surabaya itu kayak apa ya? Memang kayak gitu. Bukan kemudian di settingnya kota Surabaya, tapi suasananya, penggambarannya kayak di Batu Malang. Maka itu berarti kan penulisnya ini bohongan gitu. Sekalipun ini menulis sesuatu yang fiksi, tetapi harus kemudian secara logika itu bisa diterima. Kemudian yang kelima adalah ciptakan nama-nama tokoh yang mengesankan. Jadi nama-nama tokoh yang mengesankan. Tokoh-tokoh yang diciptakan dalam karya kreatif itu memang seharusnya diberi nama. Jadi misalnya Sidul anak sekolahan, Sidul anak Betawi, ya kan Sidul gitu kan. Nah, pemberian nama tokoh itu diusahakan satu, mudah diingat. Jadi nama yang familiar. Jadi ketika kita nanti menulis cerpen atau novel, untuk pemberian nama tokoh, satu mudah diingat, dua tetap memiliki akar. Artinya nama yang diciptakan itu sesuai dengan latar belakang kebudayaannya. Sesuai dengan setting tadi itu. Setting itu bisa setting tempat, setting budaya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tidak mengandung penghinaan. Kemudian tokoh tersebut itu punya nama panjang. Jadi ada nama panggilan tadi, ada nama panjang. Jadi punya nama sesungguhnya dan punya nama panggilan. Kemudian bedakan antara nama tokoh laki-laki dan perempuan. Tetapi ada juga si pengarang yang tidak menamai tokoh-tokohnya. Jadi dia hanya menyebut pelaku utamanya, hanya ia sebut dengan tokoh kita. Tapi umumnya yang namanya cerpen atau novel itu memang ada penokohan dan ada nama tokoh. Nah, di antaranya tadi itu kriterianya adalah mudah diingat, tetap memiliki akar sesuai dengan setting atau latar budayanya, kemudian tidak mengandung penghinaan, kemudian tokoh tersebut punya nama panjang, nama sebenarnya, dan juga punya nama pendek, kemudian
tentu harus dibedakan antara nama tokoh laki ataupun perempuan. Nah, teman-teman sekalian, biasanya di dalam teori creative writing itu diajarkan bagaimana cara mencari nama tokoh-tokoh rekaan. Saya seringkali nyampaikan, kalau kita kepingin nyari nama tokoh-tokoh rekaan di dalam novel kita, di dalam cerpen kita, cari saja di buku telepon. Nah, di buku telepon itu kan banyak nama-nama itu. Atau nama-nama anggota satu klub perkumpulan, atau dari pergaulan, atau kita membeli buku daftar nama untuk bayi. Nah, ini biasanya kan banyak dijual itu. Nah, atau bertanya pada orang yang dianggap tahu nama tokoh-tokoh yang akan kita hadirkan di dalam karya kita. Maka agar kisah-kisah fiktif itu menarik, maka seorang penulis juga perlu menguasai teknik-teknik bercerita secara baik. Maka apa saja yang harus ada di dalam cerpen atau novel? Ada alur, ada narasi, ada deskripsi, ada dialog, kemudian ada penokohan, ada karakterisasi, kemudian diatur plotnya, ada konfliknya, ada klimaks, arti klimaks, dan ending. Nah, komponen-komponen apa yang harus diperhatikan ketika kita menulis novel atau cerpen? Yang pertama adalah alur cerita. Jadi alur cerita itu jadi penting. Jadi kita bisa menggunakan alur itu pergerakan cerita dari waktu ke waktu. Jadi ada yang menggunakan alur progresif. Alur progresif itu runtut gitu. Atau ada yang menggunakan alur kilas balik. Ya, kilas balik. Ya, dari masa yang kemudian tua, kemudian dia mengingat lagi masa mudanya. Atau percampuran antara keduanya. Nah, kita boleh memilih. Dan alur itu dibangun oleh narasi. Jadi alur cerita tadi dibangun oleh narasi, oleh deskripsi, oleh dialog, oleh aksi. Aksi itu laku dari tokoh-tokoh cerita. Jadi alur yang baik itu akan sangat membantu pembaca untuk menangkap gambaran utuh dari cerita itu yang disuguhkan di dalam novel itu. Oleh karena itu penguasaan pada alur cerita ini sangat menolong penulis agar penulis tidak kehilangan jejak, ya, atau agar penulis tidak mentok di tengah jalan. Makanya alur ceritanya itu harus benar-benar dikuasai. Ya. Maka saran saya itu lebih baik ditulis dahulu alur ceritanya dengan jelas. Jadi minimal kita sudah menguasai jalan dari cerita yang akan kita tulis. Jadi kayak cerita Sidul anak Betawi itu ya, Sidul anak Betawi yang sesuai Rano Karno itu. Kan di ending ceritanya itu kan orang menebak-nebak itu. Dia mau ke Sarah atau mau ke Zainab itu kan. Karena dia putus lama menulis itu sampai bertahan berapa puluh tahun. Jadi kalau dia menguasai alur ceritanya, dan ternyata kemudian setelah difilmkan, setelah itu ternyata pemirsa ataupun pembaca ya, pemirsa Sidul anak sekolahan itu, Sidul anak Betawi ya, asalnya dari Sidul anak Betawi, itu kemudian terjadi dua kubu, ada kubu Zainab, kubu Sarah. Jadi inginnya nanti Sidul itu, jadi sutradara yang bagus, penulis yang bagus itu membuat penasaran apa? Membuat penasaran pembacanya endingnya itu. Kemudian yang kedua, setelah alur cerita, untuk menulis cerpen atau novel itu dialog. Ya, bagian percakapan antar tokoh. Jadi antara tokoh dengan dirinya sendiri. Nah, itu kan kadang-kadang kata-kata yang diucapkan oleh tokoh-tokoh cerita. Ada yang dialognya itu lahir yang terucapkan, ada dialog yang batin, ya, nggak terucapkan. Itu kalau di novel kan disebutkan. Ada dia ngomong dengan dirinya sendiri. Ya, ada. Nah, jadi dialog. Jadi ketika nulis cerpen atau novel mesti ada dialog, ada alur cerita, ada dialog. Dialog itu ada yang terucapkan, tetapi ada yang dialog batin. Dan itu ditulis juga di gambar. Maka dialog yang baik sebenarnya adalah dialog yang remeh-remeh, yang familiar, yang percakapan sehari-hari. Karena itu jangan bernafsu untuk membuat dialog yang aneh-aneh dalam novel kita. Jadi dialog dalam penulisan cerpen atau novel itu yang percakapan sehari-hari, yang remeh-remeh, yang familiar. Jadi ada beberapa hal yang harus menjadi bahan perhatian kita ketika kita menulis sebuah dialog cerpen atau novel. Yang pertama, tidak harus mengulang informasi yang telah disuguhkan dalam narasi ke dalam dialog. Jadi seperti orang dialog biasa saja. Hindari dialog yang mubazir, misalnya berkaitan dengan sapa menyapa.
halo, gimana, apa kabar? Itu kan perkenalan yang membosankan. Kalau dalam novel tidak perlu itu. Atau dialek daerah yang dipaksakan ditulis dalam bahasa ibunya. Padahal kan sebenarnya bisa disadur, bisa diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang penting adalah to the point saja. Jadi to the point aja, jangan berputar-putar. Karena biasanya kalau bikin dialog yang berputar-putar, bikin pembaca muak. Ya, pembaca kan akan melewatkan, ini nggak penting, dialog sih nggak penting itu. Jadi gunakan bahasa yang sederhana, ringkas, tepat, dan jelas maksudnya. Ini termasuk dalam penulisan cerpen dan novel, di dalam menulis dialog tadi itu. Kemudian ikuti dengan aksi tokoh. Jadi aksi tokoh itu bahasa tubuh, mimik mukanya, gerakan tangannya, itu digambarkan di dalam novel itu. Jadi semua hal yang berkaitan dengan ekspresinya. Jadi sebagai penguat kesan ya, kesan yang ditangkap pembaca. Kalau dia marah itu kayak apa kan gitu. Maka bagaimana menggambarkan sangarnya wajahnya. Ya, jangan pernah bilang kalau tokoh cerita kamu itu begitu sangar waktu sedang marah sambil tersenyum manis. Ya, ini kan orang malah lucu ini. Pada saat dia marah tetapi ternyata bibirnya tersenyum manis. Maka nggak cocok gitu. Jadi bagaimana ketika dialog itu menunjukkan marah, maka gambaran kesan marah itu juga tertulis di situ. Sehingga pembaca langsung, kalau kemudian ini tokoh itu sedang marah, tapi digambarkan sangar, harusnya digambarkan sangar wajahnya, tetapi kemudian dikatakan tokoh itu marah, tapi kemudian di tulisan itu tergambar bahwa ternyata dia masih tersenyum. Nah, maka aneh gitu. Maka setelah itu pembaca mesti berhenti ini nggak bener novel ini. Jadi di dalam penulisan dialog itu juga kemudian tergambar juga kesan dari lakunya. Maka yang ketiga adalah tentang aksi, tentang laku tadi itu. Aktivitas fisik, gerakan anggota badan. Jadi perbuatan tokoh-tokoh cerita. Ini menegaskan, karena nanti dari dialog, dari laku tadi, dari aksi tadi, itu akan menegaskan karakter tokoh. Makanya dalam penulisan cerpen itu kita tidak hanya kemudian membentuk berapa tokoh yang kita tampilkan gitu, kemudian juga karakternya. Karena nanti itu nampak pada dialog, nampak pada laku. Jadi aksi atau laku tadi ini akan menegaskan karakter tokoh. Pendiriannya, semangatnya, cara menghadapi masalahnya, serta hubungan dengan tokoh lain, itu tergambar nanti di laku itu. Kemudian yang keempat adalah plot. Apa bedanya alur dengan plot? Kalau plot itu adalah rangkaian sebab akibat yang memicu krisis. Jadi yang menggerakkan cerita menuju klimaks, itu plot. Dan plot itu terdapat di dalam alur. Ya, jadi kan alur cerita tadi, mulai dari awal sampai akhir. Nah, plot itu di dalam alur, tapi yang disebut dengan plot itu adalah rangkaian sebab akibat yang kemudian memicu krisis, yang menggerakkan cerita itu pada klimaks. Ya, tapi plot itu bukan alur. Jadi ibarat tubuh itu alur itu fisiknya, plot itu ruhnya. Jadi plot itu ruhnya, kekuatan dinamis yang penuh gairah untuk membangun konflik. Jadi mesin yang menggerakkan cerita ke arah klimaks atau ke arah anti klimaks atau ke arah ending, itu adalah plot. Jadi kalau kita nulis cerpen novel itu kemudian tidak ada plotnya, itu tidak menarik. Jadi plot itu bagaimana yang memicu krisis sampai kemudian klimaks atau anti klimaks atau endingnya. Jadi biasanya di dalam plot itu persoalan-persoalan yang dihadapi para tokoh. Jadi para tokoh cerita itu saling digesekkan, saling dibenturkan satu sama lain. Sehingga kemudian menjadi persoalan baru yang lebih kompleks, kemudian diseret ke puncak krisis, lalu kemudian dicari pemecahnya, menuju pada akhir cerita. Jadi plot itu memang selalu digerakkan oleh tokoh cerita. Jadi gesekan yang timbul karena pergerakan plot inilah yang kemudian melahirkan ketegangan, yang menyulut konflik. Kemudian plot ini yang kemudian mengkondisikan tokoh cerita itu untuk berusaha untuk mencari jalan keluar dari konflik yang terjadi tersebut. Maka disinilah kecerdasan atau kearifan seorang penulis diuji oleh persoalan yang diciptakannya sendiri. Apakah kemudian dia mampu menemukan solusi yang cerdas, yang arif, sehingga karyanya itu mampu memberikan sesuatu yang inspiratif kepada pembacanya. Nah, biasanya rata-rata berdasarkan pengalaman pribadi, karena kalau pengalaman pribadi kita dari awal sampai kemudian kita sukses, jatuh bangunnya kita,
itu bisa dipakai membantu kita untuk menulis cerpen atau novel, sehingga namanya tinggal disamarkan saja. Itu yang keempat bab. Yang kelima adalah tokoh. Jadi dalam cerpen dan novel itu mesti ada tokoh. Lah, tokoh itu orang yang mengambil peran tertentu di dalam sebuah cerita. Jadi ada dua sifat yang dimiliki tokoh itu. Yang pertama adalah protagonis, yaitu yang mewakili, mengusung pemikiran baik. Dan yang kedua adalah antagonis, yaitu lawan dari protagonis tadi. Maka kalau dilihat dari kedudukannya ada dua. Nanti ada tokoh utama, ya. Tokoh utama itu adalah tokoh yang dominan, yang terlibat di dalam cerita itu, dan ada tokoh pendukung. Nah, jumlah tokoh yang dilibatkan dalam sebuah cerpen atau novel itu bergantung dari keinginan penulis atau kebutuhan cerita. Ya, tapi untuk tokoh utama usahakan menampilkan tidak lebih dari 3 orang. Sebab kalau tokoh utamanya terlalu banyak, nanti itu kita penulis itu akan kebingungan sendiri. Jadi tokoh utama dengan jumlah lebih dari 3 dalam sebuah cerpen itu sangat menyulitkan penulisnya sendiri. Karena nanti masing-masing tokoh utama kan punya harus mendetailkan masing-masing tokoh tadi itu alasannya. Halaman dalam cerpen itu kan sangat terbatas. Maka kalau cerpen sebaiknya adalah jangan lebih dari 3 tokoh. Sedangkan dalam novel, tokoh utama yang terlalu banyak juga dapat membingungkan pembaca. Jadi bisa bikin repot penulisnya sendiri, pembaca juga bingung. Ini tokoh utamanya siapa gitu. Nah, tokoh yang hidup dan berkesan bagi pembaca itu memiliki identitas yang jelas dan terang. Jadi kita harus membuat rincian juga karakter tokohnya. Jadi kalau kita menyebutkan tokoh utama, ada tokoh protagonis, ada antagonis, itu sekaligus kita juga menyebutkan karakterisasinya. Jadi karakter-karakter tokoh tadi. Nah, maka yang keenam adalah karakterisasi. Jadi penciptaan karakter tokoh cerita yang dibutuhkan oleh tema tadi. Yang nanti akan menimbulkan efek apa? Dramatis dari plot itu. Jadi karakter tiap tokoh itu digambarkan melalui narasi. Jadi nanti karakter tiap tokoh itu akan tergambar dengan bagus oleh pembaca. Itu pada saat narasi, pada saat ketika deskripsi, kemudian aksi dan dialog. Jadi ketika narasi, deskripsi, aksi, dan dialog itu akan tergambar itu karakter tokoh tadi itu. Jadi semakin tajam perbedaan karakter antara tokoh cerita, itu akan semakin tajam konflik yang terjadi. Sehingga plot itu akan gampang bergerak ke arah krisis tadi, akan menuju klimaks. Jadi plot itu menjadi kental, kemudian penuh ketegangan, sehingga cerita itu nggak bergerak datar gitu, tapi dinamis. Nah, dinamisnya itu karena ada plot tadi, dinamisnya itu karena ada tokoh tadi itu punya karakter. Jadi semakin tajam perbedaan karakter tokoh-tokoh yang ada dalam cerita, itu akan semakin tajam juga konflik yang terjadi. Sehingga plot itu akan mudah bergerak, akan gampang bergerak ke arah krisis tadi. Kemudian yang terakhir adalah setting. Nah ini. Jadi setting itu adalah latar belakang dari cerita. Latar belakang dari cerita itu bisa tempat, bisa budaya. Jadi settingnya novel itu di mana? Misalnya di kota, jadi bisa tempat, misalnya di desa, bisa juga budaya, bisa juga adat istiadat, kebiasaan, suasana, juga dialek, itu masuk setting. Jadi setting itu bukan cuma tempat saja, tapi semua yang terkait dengan tempat itu bisa dikatakan sebagai setting cerita. Maka kalau kita baca novel ayat-ayat cinta, itu kan settingnya di Mesir, settingnya di Kairo, settingnya kemudian di kampus Al-Azhar. Nah, bagaimana kemudian dia menggambarkan budaya, karakter orang Mesir, kemudian anak-anak yang kuliah di sana, itu setting. Maka kalau misalnya setting perkotaan, maka bahasa gaul khas anak muda perkotaan itu nampak. Deretan papan iklan yang berada di trotoar, kemudian hilir mudiknya orang lewat, kebisingan suara mobil yang lalu lalang, suara kondektur bis umum, suara pejual asongan, itu tergambar. Itu misalnya setting perkotaan. Demikian juga kalau setting pedesaan, itu benar-benar menggambarkan memang suasana pedesaan, suasana yang kemudian di lereng gunung, di tengah sawah. Maka jadi sebagai seorang penulis, kita harus mampu juga meyakinkan, menghadirkan setting yang kuat. Jadi setting itu sebagai pendukung dari cerita. Kesalahan di dalam menghadirkan setting yang tidak rasional, ini akan berakibat fatal.
Bisa-bisa dicap kita sebagai apa, ngawur ini. Masa kota Surabaya misalnya, settingnya kota Surabaya, kehidupan apa di kota besar di Surabaya, ya. Tapi digambarkan kotanya dingin, berselimut salju. Ini kan orang, ini penulisnya ropo nggak ke Surabaya kan gitu. Jadi memang harus sesuai dengan konteks waktu, sesuai dengan konteks zaman, kemudian tempat budaya dan kebiasaan. Itulah setting. Kemudian yang terakhir, bagaimana menulis cerpen dan novel, komponen yang terakhir adalah sudut pandang. Jadi kita dapat memilih sudut pandang apa? Kita orang pertama. Berarti apa? Aku, saya, beta, kami, kita. Jadi ketika nulis itu, aku, saya, itu berarti orang pertama. Kalau orang kedua berarti kamu, Anda, saudara kalian. Kalau menggunakan orang ketiga di dalam tulisan cerpen itu berarti dia, mereka. Tapi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi memang tidak ada pengaturan yang begitu tepat, teman-teman. Yang ketat, teman-teman, terkait dengan sudut pandang ini. Jadi boleh saja kita mengubah sudut pandang dari orang pertama, tahu-tahu di bab berikutnya menjadi orang kedua atau orang ketiga. Tetapi memang disesuaikan dengan kepentingan cerita, ya, kepentingan cerita yang sedang kita tulis tadi itu. Nah, saya pikir ini teman-teman sekalian, bagaimana beberapa poin-poin dasar ketika kita menulis cerpen atau novel. Ingat, yang namanya cerpen atau novel adalah termasuk karya tulisan fiksi. Jadi kekuatannya sebenarnya di imajinasi. Kekuatannya di imajinasi. Tapi ada alur ceritanya tadi itu. Ada penokohan, ada karakternya, kemudian ada plotnya, kemudian ada laku, ada narasi, ada dialog, kemudian karakter dari tokoh, terus kemudian bagaimana kemudian settingnya. Itulah kalau kemudian kita menulis cerpen atau novel. Tentu ini beda kalau kita menulis apa kemarin di minggu yang lalu kita menulis tentang non fiksi. Sebelumnya kita menulis tentang apa beberapa artikel pun dengan gaya-gaya yang berbeda, ya. Terus bagaimana menggali ide. Jadi kita sudah 4 kali pertemuan. Silakan kalau ada yang ditanyakan teman-teman sekalian. Silakan dibuka di unmute. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Saya kembalikan ke Mas Effendi. Ya, terima kasih Ustadz. Ya silakan yang peserta kuliah menulis online boleh langsung bertanya kepada Ustadz Fakih. Namun sebelumnya Ustadz, dari penjelasan Ustadz Fakih tadi kita harus, kan sebenarnya fiksi kan dari imajinasi ya. Ya. Tapi kita harus menghadirkan satu setting yang hidup, yang sesuai dengan fakta, kenyataan. Berarti kan kita harus mengalami seperti halnya penulis Ayat Cinta, dia mengalami di sana di Kairo, dia mengalami sendiri gitu loh. Akan lebih mudah untuk memunculkan atau mendeskripsikan, menggambarkan satu setting yang hidup. Maksud saya, sekalipun dalam penulisan cerpen dan novel itu imajinasi, tetapi berbasis pada observasi. Jadi berbasis pada riset. Sehingga kemudian penggambaran setting itu membuat orang itu bisa masuk ke dalamnya gitu. Sampai kemudian orang itu merasakan betul. Jadi kalau jenengan baca misalnya sepatu Pak Dahlan gitu ya. Itu penulis juga mengajak seakan-akan kita diajak di desa Magetan di mana Pak Dahlan itu lahir. Suasananya, pedesaannya. Nah, itu berarti sang wartawan itu memang menelusuri jejaknya Pak Dahlan sampai di sana, dia tanya keluarganya. Sekalipun inspirasinya dari Pak Dahlan, tapi tetap dia harus kemudian nyampe di desa itu gitu, nyampe di desa itu masa kecilnya Pak Dahlan apa. Memang itu termasuk autobiografi, biografi Pak Dahlan, kemas ditulis dalam bentuk novel. Maka itulah yang kemudian disebut dengan genre yang ketiga sebenarnya, faksi, perpaduan antara apa? Non fiksi dan fiksi. Jadi sebenarnya kisahnya nyata, inspirasinya nyata, tapi kemudian dikemas dengan cara cerita cerpen dan novel. Ya, monggo silakan kalau ada yang ditanyakan bisa unmute, bisa live chatting. Nah itu ada fasilitas chatting itu bisa kemudian dipakai. Hari ini saya rekam, jadi tidak streaming, tapi hari ini saya rekam dan nanti akan saya upload di channel YouTube. Nanti bisa yang ketinggalan atau kemudian teman-teman yang ingin kembali menikmati, bisa lihat di tayangan di channel YouTube nanti. Tapi hari ini saya rekam, jadi tidak streaming. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Itu
bagaimana kiat-kiat tadi menulis cerpen atau novel. Memang di dalamnya komponennya tadi itu tidak bisa kemudian seperti kita menulis non fiksi. Ya, kalau menulis fiksi itu mesti ada alur ceritanya, ada narasi, ada dialog, ya, ada tokoh, ada penokohannya sekaligus karakter, kemudian ada plot itu. Bagaimana kemudian memicu untuk krisis, memicu terjadinya klimaks atau anti klimaks, kemudian ada laku, jadi ada aksinya, kemudian penggambaran karakter tadi itu bisa tergambar dari narasi, dari deskripsi, dari dialog antar tokoh tadi, dan kemudian aksi mereka itu tergambar di dalam cerpen atau novel. Monggo silakan. Sebab orang itu kan ada yang menarik kepingin nulis non fiksi, ada yang fiksi. Ya, hari ini kita berbicara tentang fiksi. Oke, yang bertanya boleh langsung di unmute. Oke, monggo kalau bertanya di unmute saja. Atau kalau bisa pakai fasilitas chatting itu, monggo. Nanti akan saya baca. Juga bisa. Kalau bisa saya jawab, ya saya jawab gitu. Kalau enggak ya PR gitu ya. Kita sudah 4 kali pertemuan, dan ini pertemuan yang pertemuan terakhir, karena setelah itu untuk menulis ya. Nah, setelah itu Anda sudah menulis sesuai dengan genre masing-masing, monggo selesaikan sampai 90 hari menulis buku. Nanti akan saya bimbing sampai selesai. Beberapa murid saya sudah ada yang sudah jadi bukunya, sudah masuk di sudah percetakan sudah. Nah, itu kayak Bu Nurul Hidayati itu bukunya sudah jadi itu. Nah, Bu Nurul itu menulis judul pengalaman pribadi beliau, The Power of Dream, merajut asa dan asa, ya. Bagus sekali, ya. Gimana dia, itu ada Bu Nurul Hidayati ya, nanti bisa tanya pengalamannya ini. Salah satu guru pengajar yang sudah bisa menghasilkan karya buku. Soalnya bukunya sudah jadi, sudah nyampe rumah ya Bu Nurul Hidayati ya. Ya, silakan teman-teman sekalian, monggo. Jadi ini memang kelas menulis, dan Anda bisa bertanya, bisa konsultasi, tidak apa-apa. Masih ada waktu ini. Masih ada waktu berapa? Masih 20-an ya? Iya. Monggo. Tanya saja, ayo. Ya, silakan yang bertanya. Kalau tidak bertanya ya sudah. Oh, ini ya. Ada nih, Ustaz. Apakah idealisme ini? Apakah idealisme dan imajinasi gimana ya, saya hilang. Apakah idealisme dan imajinasi penulis fiksi sedikit banyak harus mengakomodir juga selera pasar? Karena pada akhirnya penerimaan publik juga sebagai penikmat karya sastra tersebut. Terima kasih, Ustaz. Jadi bagaimana kita pandai-pandai kita mengemas pesan itu di dalam sebuah cerita. Itu Habibur Rahman El-Shirazi dalam berbagai bukunya, itu kan banyak bukunya itu. Dia kan juga mengemas pesan-pesan dakwah itu kan begitu indah gitu, begitu cantik. Sehingga kemudian orang menikmati membaca itu, kemudian gitu, inspirasi itu dia dapatkan akhirnya. Jadi memang menulis novel ya, menulis fiksi itu ya memang kepandaian kita mengolah kata-kata yang indah, tetapi apakah bisa menyisipkan nilai-nilai dakwah, pesan-pesan dakwah? Bisa, dan itu juga dilakukan oleh Profesor Hamka. Jadi kalau kita lihat buku-buku novelnya Hamka juga luar biasa. Bagaimana pesan-pesan dakwah itu masuk, kemudian orang kemudian tidak terasa bahwa itu ada pesan kebaikan di sana, ada pesan yang kemudian menjadi inspirasi oleh banyak orang. Biasanya kisah-kisah novel itu lebih banyak dari pengalaman hidup. Nah, jadi pengalaman hidup dia yang kemudian dia tulis tapi namanya disamarkan. Makanya saya seringkali mengatakan autobiografi dan biografi itu masuknya genrenya bukan non-fiksi, tapi genrenya difaksi. Karena dia sebenarnya kisah inspirasinya nyata, tapi dia kemas dalam bentuk novel. Ada narasinya, ada deskripsinya, ada dialognya, ada penokohan, dan ada aksi. Ya, itu jawaban saya. Jadi ya tergantung bagaimana kita sebagai penulis itu. Kalau penulis itu dia punya
punya idealis, ya dia bagaimana menyampaikan idealis dan pesan itu dengan begitu indah. Sampai itu yang menulis Laskar Pelangi, itu kan kisah-kisah kehidupan nyata itu, yang dia tulis dialognya, orang merasakan, orang benar-benar merasakan berada di settingnya itu, yang sampai difilmkan itu. Itu semua menjadi apa ya? Ini kelihayan penulis bagaimana kemudian, maka tadi saya katakan ada unsur-unsur komponen yang tidak ada di buku non fiksi, tapi ada di fiksi. Yang pertama tadi kan ada alur cerita, kemudian yang kedua ada dialog, nah, kemudian ada tokoh, sekaligus penokohannya tadi sekaligus karakternya, kemudian ada plot, ya, kemudian ada setting dan bahkan kemudian ada sudut pandang. Nah, kemudian itu dikelola, ada aksi tadi, ada laku, dikelola dengan begitu luar biasa. Nah, tapi kerangka berpikirnya kalau kisah novel atau cerpen itu adalah kerangka berpikirnya adalah alur cerita tadi yang harus dibikin. Makanya bagaimana sebelum menulis novel itu kita harus menentukan alur cerita tadi. Terus kemudian menentukan tokoh sekaligus karakternya. Jadi reng-rengannya, rancangannya gitu. Oh, nanti ada 3 tokoh. Tokoh si A ini karakternya ini. Kemudian ada plotnya, nanti klimaksnya kayak apa, anti klimaksnya endingnya kayak apa. Nah, baru kemudian disusunlah, kalau sudah disetting itu baru disusunlah menulis, mulai dari alur cerita tadi itu. Dari narasinya, dari dialognya, kemudian apa settingnya, kemudian sudut pandangnya. Terus mengalir aja. Lah, kenapa alur cerita itu harus dibahas terlebih dulu? Karena tadi itu biar kita tidak mendadak di tengah jalan. Karena kalau alur ceritanya itu seperti daftar isi atau kerangka berpikir kalau di buku non fiksi. Jadi alur ceritanya itu kalau sudah jelas, sudah kita kuasai sebagai penulis, nanti enak dah. Tinggal kita memadukan kapan di dalam alur itu ada plot yang tadi memicu untuk klimaks tadi. Ya, ini ada lagi Ustaz. Ya. Yang bertanya. Untuk memulai menulis. Kan beliaunya tertarik untuk menulis. Nah, bagaimana memulai? Ya, tulis saja apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda dapatkan dari pengalaman. Nah, nanti saya tinggal lihat di grup, nanti saya setelkan ulang di YouTube ya pertemuan kita ya, bagaimana menggali ide, bagaimana menemukan ide. Ide itu bisa digali, masih ingat, dengan M yang pertama adalah dengan apa? Membaca. Nah, dengan banyak membaca itu akan banyak ide yang kita bisa tulis. Kemudian dengan apa? Melihat, apa yang kita lihat itu juga bisa jadi itu tulisan. Apalagi dengan mengamati, melihat tadi itu. Kemudian dengan apa? Merasakan. Merasakan itu berarti apa? Pengalaman. Apa yang kita alami itu juga bisa jadi tulisan. Jadi tadi membaca tadi, apa yang semakin banyak bacaan, semakin banyak ide, semakin banyak gagasan. Nah, kita bisa tuangkan, bisa jadi tulisan. Kemudian dengan apa yang kita amati, apa yang kita lihat, itu juga bisa menjadi ide bahan tulisan. Kemudian mengamati ya, mengamati tadi, mengalami ya, mengalami. Mengalami itu berarti apa? Apa yang kita alami. Ya. Bisa jadi pengalaman diri atau pengalaman orang lain pun bisa jadi tulisan. Jenengan sekarang lagi mendengarkan kelas menulis online ini juga bisa jadi inspirasi, bisa ditulis. Nah, apa saja inspirasi yang saya dapatkan hari ini dari Pak Pakai misalnya, itu juga bisa jadi tulisan, ya, bisa jadi tulisan. Kemudian ketika kita suka melakukan apa perjalanan, nah, itu juga bisa jadi tulisan. Dari berdiskusi, jadi kita suka diskusi, kita kontak dengan tokoh, dari hasil diskusi, hasil tanya jawab, bisa juga jadi ide tulisan. Jadi ide itu seliuran kemana saja, tinggal kita mau apa enggak menuliskannya. Nah, tema saya pertama kan ujung penamu senjata dakwamu. Nah, jadi kita manfaatkan itu tulisan kita itu sebagai sarana dakwah kita. Ya, itu jawaban saya, Mas Aris ya. Nanti ada di tayangan di YouTube, nanti saya kasih linknya. Hari ini juga saya rekam, sehingga kemudian kalau ada teman-teman yang ketinggalan bisa membuka di link YouTube itu. Ya, monggo, ada lagi. Masih ada waktu berapa menit? 10 menit? 15?
mau memulai menulis itu yang penting. Iya. Seperti apa belajar ini naik mobil ya, sepeda motor. Kalau nggak pernah memulai untuk mengendarai ya nggak akan bisa. Walaupun Nggak nyampe-nyampe. Ya. Jadi ya nulis saja, jangan takut salah. Tulis saja sampai selesai, baru dibaca ulang. Ya, jadi teorinya itu sebenarnya sederhana. MS namanya, menulis saja. Menulis saja. Nah, kalau sudah terbiasa, tambahin lagi, menulis saja setiap hari. Nah, kalau nulis saja setiap hari, nanti kemudian kita misalnya setiap hari itu 2 halaman. Nah, kalau 90 hari sudah berapa halaman? 180 halaman sudah jadi buku. Nah, gitu. Makanya saya berani menulis buku 90 hari menulis buku. Bagaimana teknis-teknisnya? Karena saya sudah mengalami itu dan murid-murid saya sudah membuktikan itu. Tadi saya contohkan, Bu Nurul Hidayat itu menulis pengalaman hidup dia. Akhirnya jadi buku. Dikasih judul apa itu? The Power of Dream, itu merajut asa dan impian. Masing-masing kita ini punya kisah. Nah, tinggal kita mau menuliskannya apa enggak? Setiap hari itu ada ide, ada gagasan, liuran. Nah, bagaimana kalau kemudian kita menulis tadi ya pada pertemuan yang kedua itu bagaimana menulis artikel itu, ada artikel yang narasi, ada artikel yang deskripsi, ada artikel yang eksposisi, ada artikel yang opini. Nah, kemarin itu sudah saya jelaskan itu di minggu pertemuan kedua kalau nggak salah ya. Jadi pokoknya berani memulai. Jadi kalau sudah mulai, sudah terbiasa, itu nanti Anda kalau tidak menulis itu merasa ada yang hilang gitu. Nah, tanya Mas Effendi ini murid saya yang sudah produktif sekali ini. Jadi kalau sudah menulis itu, kalau sudah flow itu jangan dihentikan. Memulai kembali itu agak susah. Gitu. Ya, gitu teman-teman sekalian. Monggo, kalau ada yang ditanyakan. Mas Bayu sudah kerangka berpikirnya sudah ketemu. Ini Pak Ahmad Soleh ini menulis tentang doa-doa ya. Yang ada di dalam Al-Qur'an. Daftar isinya sudah jadi ini Pak Soleh, tinggal lanjut terus Pak ya. Sampai selesai. Ya, ini lagi jalan proses. Oke, Mas Hadi itu menulis tentang dunia apa? Memanah. Nah, bagaimana memanah nilai-nilai yang ada dalam apa? Memanah. Ini ditulis oleh Mas Hadi ini. Terus kemudian bagaimana membangun karakter dari memanah itu. Jadi banyak ide yang bisa jenengan explore itu. Boleh memilih genrenya. Boleh fiksi, boleh non fiksi, boleh faksi ya. Se-enjoy mungkin lah sesuai dengan apa genre kita masing-masing. Yang kita kuasai. Iya. Tadi katanya tokoh tadi yang kalau terlalu banyak kan tidak menarik saja. Itu maksimal berapa ya? Tidak ada kata maksimal, paling tidak 3 lah. Kalau cerpen itu 3, kalau novel itu lah jangan lebih sehari 5 lah. Pertama nanti penulisnya juga bingung gitu. Ini alurnya kemana? Menyelesaikan tokoh si A dulu apa? Nah, gitu. Jadi yang tokoh utama maksud saya, tokoh utamanya itu jangan terlalu banyak. Ya 3 orang. Karena nanti dari tokoh utama itu kan nanti ada yang protagonis, ada tokoh pendukung, ya kan, ada yang protagonis, yang antagonis, itu yang membuat kisah itu jadi apa? Jadi menarik gitu, ada dinamikanya gitu. Hidup itu kalau datar saja kan tidak menarik. Ada konflik. Iya, hidup itu kan sebenarnya kita hidup ini kan mesti ada konfliknya. Hidup itu mesti ada naik turunnya. Itu kalau kemudian kita mau tulis itu bisa jadi novel loh. Bagaimana kemudian jatuh bangunnya diri kita, bagaimana kisah hidup kita sampai mencapai posisi sekarang ini kan biasanya kan ada naik turunnya yang luar biasa. Saya dapat info itu Habibur Rahman Al-Sirazi ketika nulis Saya Cinta itu sebenarnya adalah kisah nyata dia. Tapi kemudian dikemas, namanya disamarkan, kemudian akhirnya jadi inspirasi, jadi tulisan. Ya, monggo kalau ada yang ditanyakan. Sama tokoh. Untuk tokoh ini apa perlu dikasih memang nama, Ustaz? Misalnya saya mau menulis tentang ibu ya, apa perlu ada namanya atau? Tadi saya jelaskan kan, tokoh kan ada disebut namanya. Yang nama yang kategori apa tadi?
Coba saya mute all ya. Suaranya feedbacknya. Tadi kan nama tokoh itu gunakan nama yang familiar ya, yang nama mudah diingat tadi itu. Kemudian berakar. Ya, tadi kan saya sebut itu nama tokoh itu nama yang familiar, kemudian apa? Berakar. Kemudian tidak mengandung penghinaan. Ya, dan dia tokoh itu juga punya nama panjang, nama pendek ya. Kemudian bedakan antara nama tokoh laki-laki dan perempuan. Apakah boleh kemudian tidak disebut aja Bu Siti, ya Bu Iro, gitu kan? Nah, itu nama-nama. Bahkan kalau kita ingin kesulitan nyari nama-nama, ya tadi pakai buku telepon itu, cari buku telepon, kemudian nama sebutan ya, Siti Nurbaya, itu kan nama, ada nama. Boleh kalau nggak pakai nama. Tadi agak sulit, tapi kadang-kadang membangun penokohannya di mana. Ini ibu yang mana ya? Ibu satu apa ibu dua kan gitu nanti kan itu. Kalau sudah terlalu panjang itu nanti loh ibu yang mana ini ya? Nanti pembacanya bingung ini ibu yang mana karena masing-masing tokoh itu dia punya karakter nanti. Masing-masing tokoh itu nanti harus ada tergambar karakternya. Dari mana tergambar karakternya? Dari laku tadi, dari aksi, dari narasi, dari dialog, ya. Dari dialog itu kan dari dialog, kemudian dari mimik tubuh itu kan tergambar ditulis juga. Nah, kalau kemudian tidak ada nama itu nanti akan ada kesulitan. Akan ada kesulitan pada saat menggambarkan karakter. Dan pembaca itu kadang-kadang baca novel itu kan kadang-kadang enggak langsung habis kan, kadang-kadang terus macam iki sopo ya ibu sopo iki mah. Iki bapak siapa gitu maksudnya. Paham ya? Makanya kemudian nama itu adalah ada kriteria tadi yang saya sebut, nama yang mudah diingat, yang familiar, yang kemudian punya akar kuat juga. Misalnya ketika Sidul anak Betawi, karena Dul gitu aja namanya. Tapi kemudian mengakar pada budaya Betawi, ada settingnya tadi itu. Itu untuk nama tokoh tadi, penokohan tadi. Ya, silakan. Ada lagi yang ditanyakan. Monggo. Masih ada waktu kurang berapa menit nih? 10 menit, 15 menitan lah. Halo? Sudah ada pertanyaan? Itu Pak Soleh? Oh ya, silakan. Ya, ini pertama saya nyampaikan tentang progres. Ini lagi proses Desa Tarif, masih di penggalan-penggalan kata-kata masih nyusun, jadi sudah keisi semua, tapi masih berantakan. Jadi ya, nggak apa-apa. Tulis saja, nanti diedit terakhir Pak. Tadi kemarin di email sudah saya buka, daftar isi Bapak sudah bagus itu kerangkanya. Nah, tinggal Bapak bisa mulai dari mana, boleh dari awal, dari akhir, pokoknya mengalir saja ya. Dieksplorasi terus, ditulis, baru kalau sudah selesai semua, jenengan baca lagi, kemudian dikait-kaitkan, ini nyambung apa enggak. Jadi jangan mengedit di awal Pak Soleh, nggih. Kalau nanti sudah ngedit di awal, jenengan enggak selesai-selesai. Kadang ini ketika mandek itu sambil refreshing, ya buka-buka, ngedit-ngedit sedikit-sedikit. Nah, boleh. Kalau ada yang berhenti, kemarin kan sudah saya sampaikan bagaimana menghadapi kalau pas kita macet, ya momok macet menulis. Nah, nanti sudah tak kasih linknya kan kemarin di siaran di YouTube, nanti bisa didengarin lagi. Nah, kalau macet jenengan lompat di bab berikutnya, kan sudah ada kerangkanya kemarin. Iya, lompat-lompat gitu. Lompat aja dulu. Nah, lompat mana? Mulai dari yang mudah dulu. Nah, nanti kembali lagi mana yang belum diisi, dibaca lagi. Kayak gitu, Bapak ya. Pokoknya jangan mengedit dulu. Edit itu terakhir setelah selesai semua. Oke, saya merasakan ini bahasanya itu masih kaku, kayak bahasa tutur, jadi bahasanya masih kayak menggurui deskripsi, jadi belum. Nggak apa-apa, mengalir saja. Nanti kan kita edit bareng-bareng ya. Nggak usah takut salah Pak Soleh. Karena nanti itu jenengan kan terkait dengan doa-doa yang mustajabah dalam Al-Quran. Nah, nggak apa-apa, itu nanti banyak yang butuh, itu banyak nyari. Jangan terlalu detail Pak, misalnya dibuka jelaskan tafsirnya Asbabul, nanti jadi kajian tafsir, nanti jadi buku tafsir nanti. Karena bukunya Bapak itu buku panduan, ya, buku panduan membuat orang itu senang baca doa, terus kemudian keutamaan doa apa, terus doa-doa mustajabah dalam Al-Quran itu ada di surat apa saja,
sehingga jadi buku panduan orang-orang untuk ngapalin, dan itu doa-doa yang jelas ada di dalam Al-Quran. Menarik, enggak apa-apa Pak. Oke, diselesaikan nggih, siap? Insya Allah. Oke, alhamdulillah. Oke. Oh, jangan khawatir, nanti kalau ada apa-apa konsultasi. Setiap Kamis lah, saya sediakan setiap Kamis pagi. Makanya tidak suruh nulis itu. Siapa yang konsultasi, sehingga saya kemudian bisa mewadahi atau apa menyisikan waktu. Baik, itu dari Pak Soleh. Monggo yang lainnya, silakan. Saya mute all lagi ya, biar suaranya. Biasa Pak Soleh. Monggo yang lainnya, Mas Bayu gimana progresnya Mas Bayu? Pak Hadi, ya ini Pak Hadi tentang dunia manah, nah, bagaimana melatih apa memanah. Nah. Mana Mas Bayu? Mas Bayu ini guru bahasa Inggris ini. Dia menulis tentang bagaimana bahasa Inggris itu mudah gitu. Nah, bagaimana trik-trik siswa belajar Inggris itu, belajar bahasa Inggris itu tidak jadi beban, tapi seperti dia main, seperti bercakap. Nah ini yang lagi disusun oleh Mas Bayu ini. Lagi disusun oleh Mas Bayu. Monggo yang lainnya, monggo. Bu Nurul, ada yang ditanyakan? Nah, Bu Nurul bisa cerita sama teman-temannya. Ini yang saya bimbing bukunya sudah jadi Bu Nurul ini. Buku belum jadi, bukunya sudah laku, sudah habis ini. Dia mau beli lagi ini. Bu Nurul ini. Silakan teman-teman sekalian. Kalau tidak ada ya sudah, kita akhiri. Masih pas jam 7 ya. Monggo Bu Lili. Oh, ini ada Mas Fatih nih. Dari Kediri nih, ada dari Kediri, ada dari Manokwari. Yang dari Manokwari ada yang tanyakan? Halo, yang Manokwari. Antum tulis tentang 1 tahun di Manokwari ya. Pengalaman hidup di Manokwari. Oh, jadi cerita menarik itu. Sudah 1 tahun kan di sana? Iya, Sir. Nah, bagaimana antum beradaptasi dengan masyarakat Manokwari di sana? Anda bisa nulis tentang settingnya Manokwari, penggambaran di Manokwari gitu ya. Biaya hidup di sana lebih mahal ya, tapi penghasilan lebih tinggi ya. Penghasilan lebih tinggi, biaya hidupnya mahal. Akhirnya ketemunya bodoh ya. Nah, Anda bisa bercerita itu tentang suasana Manokwari itu. Suasana Papua. Keluarga diajak ke sana, Mas. Siapa antum yang di Manokwari? Halo? Jadi di Manokwari ini sudah jam 9 malam. Jadi mereka sudah sholat Isya. Selisihnya dengan kita yang di Jawa itu 2 jam. Jadi di Manokwari sekarang sudah jam 9 malam. Kita habis maghrib, di sana sudah habis Isya. Kita sholat Isya, dia sudah jam 9 malam. Selisihnya hampir 2 jam. Ya, baik teman-teman sekalian. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita akhiri. Mudah-mudahan kita bisa ketemu minggu depan. Minggu depan kita sudah tidak tema tentang menulis, tapi kita tema tentang public speaking. Bagaimana kemudian kita menjadi mastering public speaking. Bagaimana jadi dunia menulis, sekarang dunia bagaimana kita menyampaikan. Jadi materi-materi tentang dunia publik ya, public speaking, bagaimana kita menyampaikan, bagaimana berkomunikasi secara efektif. Nah, itu nanti akan kita bicarakan minggu depan. Mudah-mudahan saya sehat, ya, karena sudah tua ini kadang-kadang sakit-sakitan. Tapi kita tetap harus sehat, tetap berkarya. Mudah-mudahan semuanya juga sehat walafiat. Baik, kalau tidak ada, kita akan ketemu minggu depan. Kita akan mulai membahas tentang mastering public speaking, bagaimana sukses berceramah itu, bagaimana membuka pidato, bagaimana memberi masalah, kemudian memberi solusi, dan kemudian menutup pidato itu, bagaimana kemudian menggoyang pemahaman, bagaimana kemudian, wah banyak sekali. Mudah-mudahan bisa kita bahas, ya berseri lagi. Ya, ini sudah seri yang keempat. Nah, nanti kita akan seri yang kelima, kita sudah membahas tentang mastering public speaking, sehingga saya berharap dari seri yang pertama sampai keempat tentang dunia penulisan ini, dengan semua sekarang
sudah bisa mulai berkarya, mulai mencoba menulis buku, mencoba menulis artikel. Bagi teman-teman yang baru, nanti akan saya kasih link di grup ya. Saya kasih linknya untuk menyaksikan menyimak materi-materi yang saya sudah sampaikan di beberapa forum yang lalu ya, sekarang dengan teknologi canggih pun kita juga bisa rekam. Harusnya hari ini streaming, tapi ada trouble ya, kita rekam dulu, kemudian nanti baru saya upload di YouTube. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Effendi ditutup. Ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustadz, kita sampai pada penghujung acara ini ya. Dan alhamdulillah semoga banyak yang sudah kita dapatkan dari Ustadz Fakih, dan waktunya kita untuk mempraktekkan ya ilmu yang sudah kita dapatkan, mencoba menulis dan menulisnya. Jadi tipsnya hanya menulis dan menulis, memulai menulis dan setiap hari kalau bisa ya kita targetkan. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di sesi yang keempat ini. Kita sudah banyak ilmu dan waktunya untuk mencoba untuk mempraktekannya. Dan untuk edisi berikutnya kita akan masuk dalam public speaking, dan ini memang yang saya tunggu-tunggu, Ustaz. Saya punya kelemahan di public speaking ini. Ya. Jadi kurang pede kalau berbicara langsung di depan publik, lebih suka menulis gitu. Tapi memang kita harus memantaskan diri dalam dakwah, Ustaz ya. Oke. Ya. Oke, saya pikir itu karena waktu, atau mungkin kalian masih ada pertanyaan, masih boleh, silakan. Kita tunggu. Nggak ada, kalau nggak ada kita akhiri ya. Nggak ada. Nggak ada, Ustaz ya. Ya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat kita ketemu minggu depan. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.